Assalamualaikum, kembali lagi di Dr. Ridwan Channel. Malam ini kita akan membahas penyakit hipertensi. Ini langsung aja dok, apa itu definisi dari hipertensi dok? Darah tinggi atau hipertensi ya itu dimana sistol atau tekanan tertingginya tidak boleh melebihi dari 140 dan diastol atau tekanan terendahnya tidak boleh kurang dari 60. Nah, darah tinggi itu penyebabnya sampai sekarang tidak diketahui, tapi cenderung karena turunan. Nah, sama sih, darah tinggi itu cenderung penyebabnya ya karena pikiran juga. Jadi kalau kita terlalu banyak stres bisa menyebabkan tekanan darah kita meningkat gitu. Tapi cara mengatasinya ya memang darah tinggi ini sampai kapanpun tidak akan sembuh. Kayak penyakit kalau kayak penyakit mah, penyakit tipes itu kan dengan obat sembuh. Tapi kalau darah tinggi ini udah diobatin paling hanya bisa menstabilkan tapi tidak menyembuhkan. Nah, sedangkan efek samping atau komplikasi dari darah tinggi itu bisa menyebabkan jantung darah besar. Jadi sebenarnya yang harus dijaga itu ya sebenarnya pola makan juga, kemudian olahraga juga, kemudian konsumsi obat terus menerus seumur hidup. Karena darah tinggi ini memang tidak akan sembuh. Enggak bisa sembuh, tapi hanya menstabilkan. Misalnya tekanan darahnya 160 kita balikin lagi jadi stabil 130 dengan obat. Karena dia di saat dia stres meningkat ya tekanan darahnya naik lagi. Ya, jadi orang yang punya penyakit hipertensi mah benar-benar jangan punya pikiran-pikiran yang berat-berat ya. Itu orang bisa terkena stroke itu pada posisi tensi berapa dok biasanya? Biasanya sih 180 juga bisa. 180. Nah, jadi 180 200. Nah, tapi cenderung bukan berarti orang yang penyakitnya tekanan darah rendah atau hipotensi itu tidak bisa menyebabkan stroke. Bisa aja. Gitu. Jadi biasanya dia darahnya 90 atau 80, tapi tiba-tiba dia stres sampai 100 ya bisa naik 140. Karena darah rendah juga bisa menyebabkan stroke. Kalau seandainya pada saat itu tekanan darahnya cepat meningkat mengalami stres, dia juga bisa menyebabkan stroke. Jadi bukan hanya darah tinggi aja yang bisa menyebabkan orang stroke, tapi pengalaman saya darah rendah pun yang tidak terkontrol bisa menyebabkan stroke karena naiknya tiba-tiba. Karena pikiran ya, balik lagi karena pikiran. Ini berarti siapapun punya risiko untuk terkena stroke ya. Oh enggak, tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah itu belum diketahui penyebabnya. Ya. Cenderung turunan. Nah biasanya pasien-pasien yang stroke ini karena ada turunan. Nah darah tinggi. Tapi untuk orang yang nggak punya turunan darah tinggi ya cenderung nggak kena darah tinggi dan tidak menyebabkan stroke. Mungkin penyakit lain kayak mah bisa atau apa. Tapi untuk darah tinggi ini untuk tidak bisa nyampe stroke itu ya karena biasanya karena turunan. Karena sampai sekarang kedokteran belum tahu penyebab darah tinggi itu apa aja, tapi cenderung karena turunan. Jadi kayak gini, pasien yang gemuk pun kalau dia nggak ada turun darah tinggi ya nggak beresiko tinggi gitu ya. Yang kurus pun kalau punya gen darah tinggi nggak bisa tetap gitu ya. Ada peluang untuk menderita stroke. Nah untuk pola makan itu mempengaruhi nggak? Pola makan itu sebenarnya ya berpengaruh sih, tapi sedikit ya. Yang jelas sih pasti kita tanya, ini pasien ada turunan apa enggak? Kalau dia ada turunan, risikonya sangat tinggi. Tapi kalau nggak ada turunan, risikonya sangat tinggi. Kadang-kadang kan terjadi orang-orang gemuk, tapi tekanan darahnya stabil. Nah kadang-kadang ya seperti itu. Jadi sampai sekarang kedokteran belum mengetahui penyebab darah tinggi itu.
dari apa kan seharusnya kalau seandainya kedokteran tahu mungkin yang orang darah tinggi karena makan lemak banyak atau karena makan kambing gitu, makan segala macam. Nah, tapi itu tidak pengaruh kalau memang tidak ada turunan. Iya, ini kembali ke itu, kambing itu kan ada mitos katanya kalau orang darah tinggi itu tidak boleh makan daging kambing. Itu benar nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya ya kan di antara semua daging, ya daging kambing itu paling bagus kolesterolnya. Di antara sapi, ya kan, ayam, kemudian kambing atau kebo segala macam itu ternyata pas dilihat ya kolesterol yang paling bagus itu di kambing. Kolesterol yang di kambing. Jadi nggak perlu dihindari jadinya itu daging kambing ketika kita menderita penyakit hipertensi gitu. Sebenarnya ya gini, darah tinggi itu kan saya bilang penyebabnya karena turunan. Nah, di saat dia makan yang salah dikit aja, makan daging atau makan apa, dia bisa risikonya bisa turun. Tapi kalau dia nggak ada turunan, dia makan aja. Ya, kalau orang sudah terkena hipertensi nih, itu sebaiknya dihindari daging-daging kayak gitu, termasuk daging kambing. Ya, itu kan yang perlu dihindari itu ya daging merah. Daging Kan merah. ada daging merah, daging putih. Nah, kalau daging merah itu kayak kambing, sapi, unta, kemudian yang lain-lainnya. Sedangkan daging putih itu seperti ya ikan laut, ikan air tawar gitu ya. Jadi dia bagus untuk kesehatan. Makanya kan kenapa pelaut-pelaut yang punya yang tinggal di pesisir itu jarang sakit. Nah, kenapa di rumah sakit itu juga jarang ada rumah sakit yang di pinggir pantai? Karena orang pantai cenderung lebih sehat ketimbang orang darat, karena orang pantai kan mungkin mau nggak mau makannya dari putih itu, kan. Jadi kekebalan atau daya tahan tubuhnya lebih kuat ketimbang orang darat. Maksudnya di pedalaman ya. Kalau di pesisir kayak di pantai kan jarang banget tuh ada kantin dokter, jarang banget ada rumah sakit di sana. Kalau di sini kan rumah sakit BMT ya, kayak Karya Bakti sama Medika, kayak rumah sakit RSUD sama sama Mahdi ya. Jadi memang karena mereka makannya ikan. Ya, jadi secara umum pokoknya semua jenis daging merah kalau kita sudah terkena hipertensi sebaiknya dihindari ya. Kalau mengenai buah-buahan dok, yang harus dihindari ada nggak? Misal durian atau apa gitu orang yang terkena hipertensi yang nggak boleh. Dan itu kolesterolnya tinggi. Durian paling tinggi. Tinggi kolesterol. Selain durian apa lagi dok yang harus dihindari? Ya, yang kalau buah-buahan itu cenderung bagus. Nangka misal. Cenderung bagus. Cuman durian aja berarti ya? Karena begini loh, kalau buah-buahan itu cenderung nggak ada kolesterol. Kalau daging itu kan yang bahaya itu kolesterolnya. Kalau buah-buahan itu hampir nggak ada efek. Ya paling dia bisa menyebabkan asam urat, asam lambung. Kalau kopi dok harus dihindari nggak sama orang yang darah tinggi dok? Ya, kopi itu meningkatkan peredaran darah otak. Ya kalau bisa ya orang darah tinggi itu hindari kopi. Karena nanti tekanan darahnya meningkat. Mengenai orang yang sudah terkena stroke nih dok, akibat hipertensi, terapinya atau pengobatannya seperti apa? Kalau stroke itu kalau serangan pertama cenderung ya dia bisa normal lagi. Bisa normal lagi. Nah, stroke itu bahayanya kalau dia stroke dengan hemoragik. Apa tuh hemoragik dok? Stroke dengan perdarahan. Nah, tapi kalau dia stroke dengan tidak perdarahan, ya dia bisa bertahan. Perdarahan di otak maksudnya? Itu kan pecah pembuluh darah otak. Jadi maksudnya stroke non hemoragik dan stroke hemoragik. Nah, bahayanya stroke hemoragik itu sekali serangan langsung meninggal. Bedanya. Kemudian kalau
orang-orang kenapa dia bisa sehat lagi, biasanya dia stroke dengan tidak perdarahan. Oh gitu. Kenapa serangan pertama, serangan kedua, serangan ketiga, ya kalau tidak dengan perdarahan, ya dia akan hidup. Itu mayoritas orang kalau terkena stroke itu kan suka mati sebelah. Itu yang paling banyak diserang mati sebelah kanan atau sebelah kiri tuh? Biasanya sih ya pengalaman-pengalaman. Ini kalau seandainya otak sebelah kiri yang terserang, artinya organ sebelah kanan yang tidak bisa bergerak. Kalau otak sebelah kanan yang diserang, artinya organ sebelah kiri yang tidak bisa bergerak. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang ya ini pengalaman gitu. Jadi stroke-nya itu tergantung dia perdarahan atau tidak. Kalau dia perdarahan, itu yang bahaya, itu perdarahan. Biasanya kena serangan pertama pun meninggal, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Jadi maksudnya masalahnya dia stroke dengan perdarahan atau tidak. Kan kalau seandainya kita kan kayak main bola atau pukul, kan bengkak kaki kita kan. Nah itu kan ada perdarahan. Nah kalau kepala kan nggak bisa melan itu, tetap segitu kan. Nah itu akhirnya dia menekan saraf semua, akhirnya meninggal. Beda sama otot-otot kita. Kalau seandainya perdarahan kan bengkak, kadang-kadang gedean kaki ketimbang paha gitu. Nah itu perdarahan, makanya dia ngembang. Nah tapi otak nggak bisa gitu. Kalau seandainya perdarahan, ya otak itu nggak bisa besar gitu. Nah itu yang nyebabin pasien jadi meninggal. Ya itu aja gitu. Oke, terima kasih. Saya kira ini ulasan Dr. Ridwan tentang hipertensi dan stroke sudah panjang lebar, sudah bisa dipahami, sudah bisa dicerna. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share Dr. Ridwan channel. Terima kasih.